Selamat pagi Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, hari Jumat tanggal 17 Maret 2023. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 288 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlombaan seseorang dalam kehidupannya mendapati bahwa ada ajaran-ajaran yang membuatnya menjadi pandai, membuatnya memiliki pengetahuan. Namun ada juga ajaran-ajaran yang membuat seseorang terlena, bahkan melupakan hal yang baik, yang disebut dengan ajaran-ajaran dongeng atau tahyul. Ajaran ini dituliskan di pasal 4 ayat 7. Dengan demikian, Paulus menuliskan kepada Timotius bahwa cara kita untuk melatih diri dalam ajaran-ajaran yang kita kenal, kita perlu mendekatkan diri kita kepada hal yang dekat, kepada peran dan fungsi ibadah. Ibadah yang berguna adalah ibadah yang mengandung janji. Dan ibadah yang baik itu untuk hidup dan untuk hidup yang akan datang. Ada dua kata kerja atau kata keterangan juga yang sedang dilengkapi dalam firman Tuhan ini. Hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Hidup hari ini adalah sebuah proses untuk mempersiapkan hidup yang akan datang dan membiasakan diri untuk mempersiapkan hal yang besar yang sedang kita inginkan. Alkitab menyebutkan ada latihan badan dan ada juga latihan beribadah. Ibadah bukanlah sekedar kegiatan rutin atau formal dari keagamaan. Ibadah mempunyai fungsi yang besar bagi setiap orang percaya, di mana pengajaran ibadah dibangun dengan dasar iman, dasar firman Tuhan. Sehingga setiap orang yang beribadah seharusnya mengalami pertumbuhan, pertambahan dalam pengetahuan bahkan pemahaman untuk menjadi orang yang setia dan mewujudkan dari iman yang hidup. Dalam ibadah, setiap orang percaya seharusnya semakin dewasa. Sebagaimana tumbuhan yang sedang disirami, kita akan mendapati respon
dia hidup, dia berbuah, atau dia sama sekali tidak mampu hidup. Alkitab memberikan kita keterangan bahwa akhir dari sebuah zaman harus diwaspadai dengan cara menolak ajaran sesat, menolak ajaran hikmat duniawi, dan tidak berfokus pada pengalaman atau juga pengetahuan yang sifatnya duniawi. Meskipun di masa muda Timotius sudah diajarkan dan dididik menjadi orang yang kuat dalam iman dan diajarkan dengan benar tentang iman. Menjaga kebugaran dan kesehatan adalah hal yang baik, namun terbatas gunanya. Beribadah berguna, bukan untuk meniadakan hal-hal yang lahiriah, tapi menunjukkan kualitas yang lahiriah dengan dorongan yang rohani. Paulus menegaskan bahwa yang rohani, yang sehat, itu terjadi ketika kita melatih diri. Kesetiaan orang beribadah adalah kesetiaan dalam menjalankan kehidupan disiplin. Jika ibadah hari ini dijalani dengan menghasilkan sebuah pertumbuhan, maka saya katakan, ibadah yang benar, ibadah yang teratur, ibadah yang terus-menerus, maka iblis pun akan dikalahkan. Bukan karena kita, tapi karena firman yang diperdengarkan. Betapa menyedihkan jika orang datang beribadah tapi tidak mengerti dan tidak bertemu dengan Tuhan. Betapa sangat-sangat tidak baik ketika kita menyembah Tuhan, namun kedisiplinan dalam hal menyadari bahwa ibadah bukanlah tempat, ibadahlah bukanlah rutinitas, tapi bersekutu dengan Tuhan. Ibadah yang baik adalah membuang segala rentangan dalam perjumpaan dengan Tuhan. Dan ibadah yang baik adalah dilakukan dengan giat dan hormat. Hormat kepada Tuhan adalah berani melayani Dia untuk mempersiapkan pelayanan yang lebih baik, pengembangan yang lebih baik. Tentu bukan untuk kita, tapi untuk refleksi pelayanan yang sudah kita temui. Mari teruslah melatih diri untuk beribadah, karena ibadah sejatimu bukan hanya berbicara untuk Tuhan, tapi menunjukkan kualitas hidup yang Tuhan telah berkati. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh sampai pada hari Jumat. Kiranya penyertaan Tuhan yang memampukan kami untuk melatih badan dan beribadah adalah untuk hidup ini dan hidup yang akan diwariskan kepada masa depan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.